Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Ashabul fadilah, para alim ulama alladzina sami'nahu wa ata'nahu, para jemaah Masjid Al-Ikhlas Smart RSUD Smart Pamekasan rahimahullah. Alhamdulillah, saat ini kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan ibadah salat zuhur berjemaah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya kita laksanakan pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa mereview sedikit dari pembahasan sebelumnya, yaitu rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat. Syahadat itu tentunya tentang konsep akidah kita, dan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah kita mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya, kemarin sudah membahas aqaid second, terutama masih sifat yang wajib kepada Allah. Bagaimana menjelaskan Allah kepada orang yang awam yang belum tahu kepada Allah. Yang pertama, Allah itu adalah ada. Karena sebab Allah itu ada, maka Allah memiliki sifat-sifat yang lain yang disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian sejak kapan menjadi Allah, menjadi Tuhan? Allah itulah sejak dahulu kala, tanpa batas dahulunya itu. Sampai kapan? Baqa, langgeng, tidak ada batasan sampai kapannya. Ini sudah kita bahas. Kemudian Allah itu punya sifat mukhalafatul lil hawadits. Allah berbeda dengan sifat dengan makhluknya. Jadi ini adalah seperti apa sih Allah? Pertanyaan seperti itu. Maka jawabannya Allah tidak sama dengan makhluknya. Dalil-dalilnya kemarin sudah kita sampaikan. Allah tidak sama dengan kita, tidak sama dengan makhluknya. Jangan membayangkan, kalau kita membayangkan Allah itu pakai jenggot putih, Allah pakai selendang putih, gagah besar, matanya putih, itu bukan Allah, itu gambar itu. Ya, itu dipastikan bukan Allah, itu manusia itu. Ya, Allah tidak bisa. Ya. Kemudian bagaimana cara kerja Allah? Qiyamuhu bi nafsih. Allah mandiri, tidak butuh pada makhluk. Allah. Kemudian ada berapa sih Tuhan kalian? Wahdaniyah. Allah cuma ada satu. Satu apanya? Zatnya cuma satu. Sifatnya enggak ada duanya. Perbuatannya tidak ada duanya. Ya, bisa dibayangkan. Semuanya tidak ada duanya. Fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Ya. Contohnya tidak ada duanya dalam sifat maupun ini perbuatannya. Kita tidak usah jauh-jauh lah, rezeki lah, rezeki. Ya, mohon maaf, tadi pagi misalnya ada yang makan pisang goreng, itu rezekinya kita, takdir kita ditakdirkan makan pisang goreng. Pisang goreng itu yang berhubungan dengan pisang goreng itu akan database-nya akan nyambung ke takdir rezekinya orang lain, yang nanam, yang merawat, yang manen, yang jual tepung, yang jual gula, yang kan luar biasa urusan pisang goreng. Nggak ada duanya, Pak. Allah Ta'ala itu nggak bisa kita itu seperti itu, nggak seperti itu. Ya. Kemudian lanjutan dari yang kemarin adalah
wa yajibu lahu ta'ala aidan. Saya terjemahkan bahasa Madura kemudian saya ban wajib lahu panikahikan di Gusti Allah Ta'ala aidan halai boleh sab'u sifatin kenapa petok banyak-banyak sifat. Sifat yang pertama kan sifat nafsiyah, kemudian salbiyah sudah kita bahas. 7 sifat yang berikutnya ini adalah yang pertama yuqalu laha etewaki ikan di sifatul ma'ani, sifat ma'ani. Wahiyah, apa sifat ma'ani ya? Yang pertama al-qudrah. Qudrah itu artinya kekuasaan. Wa kana Allahu qadiran, dan Allah yang maha kuasa. Hakikatnya Allah yang berkuasa. Ya, dalilnya yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah ada di atas tangan manusia. Artinya bukan kita begini ada tangan Allah, tidak, maksudnya apapun yang kita kerjakan maka yang berlaku adalah ketetapan Allah, bukan kehendak kita. Hasilnya adalah Allah yang tetapkan. Itu yang menggerakkan adalah Allah. Kita kan seolah-olah kuasa, tidak. Nah, bukan kita yang berkuasa. Bukan, karena kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu qudrah, wa kana Allahu qadiran. Kekuasaan, dan Allah yang maha berkuasa sebenarnya. Allah yang memberikan kekuasaan. Dengan mudahnya kalau dicabut selesai. Berapa banyak pejabat-pejabat kita yang begitu hebat, tapi ketika dicabut pangkat kekuasaan itu langsung apa? Entah itu kasus korupsi, entah kasus perempuan, kan begitu hinanya dengan semudah itu mencabut. Ya, qudrah wa kana Allahu qadir. Allah yang hakikatnya Allah Taala yang berkuasa. Kemudian wal iradah. Iradah artinya kehendak. Ada kehendak. Wa kana Allahu muridan, dan Allah sebenarnya yang maha berkehendak. Bukan kita. Allah yang berkehendak. Ya, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ya, dan jika orang manusia itu berkeinginan, bukan orang itu yang berkeinginan, Pak, tapi Allah yang memberikan keinginan. Mohon maaf, kita kumpul di sini ini bukan karena kita ingin, tidak, Pak. Tidak. Tapi Allah yang memberikan, yang menggerakkan ya kaki kita, yang menggerakkan. Bayangkan. Jadi nantinya ada pertanyaan begini. Jika Allah semua yang berkehendak, Allah berkehendak, berarti Allah yang menghendaki orang berbuat maksiat nantinya. Apakah Allah juga? Ini kan jadi pertanyaan pelik, Pak. Ya. Jadi karena semuanya terjadi dalam kehendak Allah. Tidak ada yang tidak terjadi dalam kehendak Allah. Yang pertama, masalah takdir. Takdir itu adalah sesuatu yang telah terjadi. Kata Tuhan Allah, yang diketahui setelah terjadi, itu takdir. Saya sudah sampai di sini, sholat berjemaah dengan para jemaah, takdir, Pak. Sebentar lagi ini belum takdir, Pak. Bagi kita, bagi Allah, dalam pandangan Allah selesai. Halas sudah ini. Tapi dalam pandangan kita ini belum takdir. Karena kita nggak tahu. Sehingga kita punya pilihan. Ya enggak? Punya. Ini kita, saya ditakdirkan Allah untuk maksiat besok. Tidak seperti itu. Sampai tidak tahu takdir sampai besok. Sampai harus milih. Kan begitu. Ini iradah namanya. Tapi hakikatnya satu. Yang kedua, kalau sudah kita mengetahui bahwa semua adalah iradah Allah Ta'ala, kalau sudah kita mengetahui sujud kita adalah iradah Allah Ta'ala, ya, ada orang yang tidak mampu bersujud, Pak, itu juga iradah dari Gusti Allah, maka syukuri setiap sujud kita. Itu pemberian yang luar biasa, anugerah yang luar biasa bagi kita, kepada kita. Setiap amal baik kita syukuri, nikmati, karena tidak semua orang dikehendaki oleh Allah seperti itu. Begitu. Ya. Ini.
Kemudian wal ilmu artinya pengetahuan. Ya, wa kana Allahu aliman, dan Allah sebenarnya yang Maha mengetahui. Qalu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Ketika Allah menyampaikan bahwa saya kelak nanti ya akan sebelumnya Allah inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya kelak nanti akan menciptakan wakil, akan mewakilkan saya di bumi. Maka dijelaskan oleh Allah seperti apa ya. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu biha wa yasfiku dima. Mereka protes. Kenapa protes? Karena sudah dikasih tahu, ini loh besok manusia wakil saya kayak gini. Protes mereka, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau ya Allah menjadikan wakilmu yang ini bikin kerusakan, suka maksiat, menumpahkan darah, tengkar lakunya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Apa tak cukup kami ini selalu bertasbih kepada Allah? Maka singkat cerita, wa 'allama Adam al-asma' kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam, yang ngasih ilmu kepada Nabi Adam adalah Allah juga. Bayangkan. Wa 'allama Adam al-asma' kullaha. Allah yang mengajari Adam itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allam, Allah yang mengajarkan dengan qalam. Tentang Nabi menceritakan akhir zaman. Berapa banyak hadis Kanjeng Nabi menceritakan dengan akhirat. Sampai ada orang manusia terakhir yang diangkat oleh Kanjeng Nabi dari neraka masuk ke surga. Namanya Juhainah, ada yang mengatakan Juhainah. Sampai namanya, atau ada yang mengatakan Juhainah itu adalah nama, ada yang mengatakan adalah sukunya. Sampai dikatakan ketika nama ini besok disebutkan di neraka, selama nama ini di neraka belum disebutkan Juhainah, orang neraka itu tidak putus asa untuk minta ampun, barangkali minta ampun. Tapi ketika Juhainah itu dipanggil, selesai. Imam Hasan Al-Basri, mudah-mudahan sayalah Juhainah itu. Padahal seorang imam. Nanyakan sama muridnya, kenapa imam kok pengen jadi Juhainah? Wah, imam kan imam besar, ulama besar, wali besar. Itu Juhainah itu walaupun sudah masuk neraka, sudah dipastikan itu masuk surga, walaupun telat. Saya belum tentu. Saya belum tentu. Ini kekuatan dari. Artinya apa? Ilmu Allah Ta'ala itu bukan ilmu yang masa lalu, tapi juga ilmu yang selesai dalam pandangan Allah. Sudah selesai. Ya, salah satu hikmahnya yang saya sebutkan barusan adalah setiap ibadah betul-betul harus kita syukuri. Itu nikmat yang luar biasa, anugerah luar biasa itu. Seperti itu. Kemudian sifat yang berikutnya, sifat ma'ani wal hayatu, dan kehidupan. Hayat itu kehidupan ya. Dan Allah sebenarnya yang maha hidup itu, yang menghidupkan ya Allah maha hidup ya. Dan kalau yang biasa kita ya dikirkan, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini luar biasa, Pak. Zikir ini luar biasa. Ya, luar biasa. Ini memang dahsyat zikir ini ya. Secara maknanya luar biasa. Ya, la ilaha illallah, tidak ada sembahan kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, sendirian Allah itu. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Coba Allah ingin menunjukkan kemahasempurnanya, sendirian lagi. Ditambah lagi lahul mulku, bagi Allah, dimiliki Allah segala kerajaan yang ada. Kerajaan yang ada itu milik Allah. Walahul hamdu, pujian juga milik Allah. Dahsyat enggak?
Kalau kita paham itu, pas kita muria itu malu Pak. Muria itu malu. Segala puji kekuasaan kerajaan keraton ini milik Allah, pujian juga milik Allah. Tapi pengampung selain Pak. Ya. Yuhyi, maha menghidupkan Allah itu. Wa yumit, dan maha mematikan. Yuhyi itu maha menghidupkan. Hidupan selain bisa bermakna sebenarnya, bisa bermakna kias. Makna sebenarnya Allah yang memberikan kita kehidupan. Al-Hayya, ya, dan Allah sebenarnya yang maha menghidupkan, yang maha hidup. Ya. Wa yumit, yang mematikan. Makna konotasinya, makna kiasnya, Allah yang memberikan nikmat kepada kita. Allah juga yang mencabut nikmat itu. Jangan main-main. Begitu nikmat dicabut, mudah selesai kita itu dengan mudahnya, dan kita akan menjadi orang yang bukan siapa-siapa. Betul nikmat. Makanya andaikan saya biasa memberikan contoh, alhamdulillah untuk semua, alhamdulillah di pesantren saya air cukup Pak, alhamdulillah air cukup. Saya berpikir andaikan nikmat air ini dicabut oleh Allah, selesai pondok itu Pak. Padahal cuma air Pak, selesai pondok itu. Kalau sudah nikmat, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Begitu. Ini dah syarat kalau kita berbicara tentang sifat-sifat Allah. Was-sam'u, dan sam'u pendengaran. Dan Allah, wa kana Allahu sami'an, dan sebenarnya Allah yang maha mendengar. Ya, mendengar. Begitu. Wal basar, pandangan. Wa kana Allahu basiran, Allah sebenarnya yang maha melihat. Ya, meliputi segala sesuatu. Sampai Allah mengetahui gerakan hati kita. Di surah Al-Baqarah itu, kalau saya pernah ajar tafsir Jalalain, Al-Baqarah, ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, yang biasa dibaca tahlilnya, bagi Allah segala yang ada di langit dan bumi, atau langit dan bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkumullah. Ya, jika kalian menampakkan, menampakkan amal, atau kalian menyimpan amal itu dalam hatinya, yuhasibkumullah, Allah akan menghisap sampai ke gerakan hati kalian. Tafsirnya itu Pak, ya, asbabun nuzulnya itu, sahabat nangis mikir ini. Bagaimana Rasulullah kok sampai yang dihisap sampai gerakan hati itu, gimana ceritanya? Gimana ceritanya kok sampai gerakan hati itu? Gimana kami cara selamat? Turun lagi ayat yang berikutnya. Fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tapi tenang, Allah mengampuni yang dikehendaki. Allah akan menyiksa orang yang dikehendaki oleh Allah. Begitu. Oke. Wal kalam, dan kalam dawuh, ya. Wa kana Allahu mutakalliman, Allah sebenarnya yang maha berkalam. Kalamnya wal kalamu al khali. Kalam di sini adalah al khali an hurufi, yang sepi dari huruf, tidak ada hurufnya. Ya, kalam tidak ada hurufnya, tidak seperti yang disimbolkan oleh saudara-saudara kita yang beragama lain. Tuhannya dibikin film, Tuhannya turun di tera, aja-aja. Tidak. Mukhalafatul lil hawadith. Ya. Wal aswati, tidak ada suaranya. Ya. Wa ghairiha, dan selainnya. Mimma yujadu, dari segala sesuatu yang diciptakan. Nggak ada hurufnya, nggak ada. Jadi pernah dengar syair tanpa waton, Gus Dur?
Ya, Al-Quran qadim wahyu minul yon, tanpa dinulis iso diwaca. Itu loh konsep kalam. Al-Quran adalah qadim. Al-Quran adalah menyatu dengan Allah. Al-Quran itu menyatu, qadim, maha terdahulu, qadim, hidar. Sedangkan yang ada di namanya mushaf, ya, tanpa ditulis. Al-Qur'annya firman Allah itu adalah qadim. Ini kan yang jadi perdebatan dulu ilmu kalam, sehingga ya Imam Hambali menjadi salah satu korbannya. Ya. Imam Hambali kan Imam Hambali itu ditanya, Al-Quran ini qadim apa makhluk? Imam Hambali mengatakan Al-Quran qadim. Al-Quran itu satu kesatuan dengan Allah, bukan mushaf ya. Kalam Allah itu bersatu dengan Allah. Katanya Ahmad bin Hanbal disiksa. Kemudian didatangkan Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i adalah guru sekaligus teman dari Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i pas jadi alasan Imam Syafi'i pindah dari Baghdad pindah ke Mesir. Begitu ya. Ditanya, apakah Quran, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran apakah makhluk apa qadim? Yang saya mengatakan kodenya masyhur ini, Pak. Ya. Taurat tangannya begini, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Yang empat ini adalah makhluk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kalian. Oh, bebas, langsung Imam Syafi'i. Ya, langsung meninggalkan Baghdad, langsung ke Mesir. Gitu. Yang Ahmad bin Hanbal sudah kadung ditangkap. Ceritanya Gus Bah itu. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal itu sampai dikatakan, Imam sudah sampean bilang aja. Karena terpaksa kan tidak apa-apa Imam, yang penting hatinya sampean. Saya ini adalah imam orang banyak. Kalau saya mengatakan betapa akan tersesat orang banyak nantinya. Itu yang ditarik tangan 4 kuda sampai Semarang. Ada Gus Bah kalau saya ditarik. Itu gara-gara seperti ini kan. Ya, bahwa Al-Quran bukannya makhluk, tidak. Bukan seperti itu. Ya, kalam Allah. Kemudian wa yastahil dan mustahil alaihi ta'ala, bagi Allah, atas Allah Subhanahu wa taala, kemudian sifat yang mustahil. Ada 20 kebalikan dari adam, hudud, fana, umatratul hawadith, ihtiyajun, ta'addud, ajzun, karaha, jahlun, mautun, suwamun, ama, bakamun. Ya, itu sifat kebalikannya yang 20. Ini kenapa dibikin penting, Bapak? Sesuai janji saya minggu yang lalu, ini dijaga oleh ulama kita, akidah kita ini dijaga. Ya, ada pertanyaan. Ini kan pertanyaan seperti ini dan jawabannya sudah lama ada munculnya. Bisa enggak seperti saudara-saudara kita umat Kristen, ya, bukan Nasrani. Nasrani di zaman Nabi itu masih menyembah satu Tuhan. Ya. Seperti pendeta Buhairo itu kan Nasrani. Ya, yang dalam kitab Injil yang masih asli itu ada tanda-tanda bahwa anak kecil ini nabi ini. Kan begitu. Mengatakan Allah kan Maha Kuasa. Maha Kuasa. Allah bisa nggak berkuasa menciptakan apa kuasa? Bisa nggak Allah turun ke bumi menjadi manusia? Bisa nggak? Ya, kalau nggak bisa berarti nggak Maha Kuasa Allah itu. Makanya Allah Maha Kuasa menjadi manusia. Maka terwujudlah konsep Trinitas. Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Bapa, kan begitu. Ini sudah selesai dahulu, Pak. Sudah selesai. Karena manusia itu apes. Ketika Allah mengatakan menjelaskan Isa, Nabi Isa alaihi salam,
Kita sangat memuliakan Nabi Isa, umat Islam, tapi beliau adalah seorang utusan. Dengan mudahnya Allah mengatakan kana yakulani ta'am. Isa itu loh sama ibunya makan loh itu. Kalau tidak makan lemes itu. Isa itu loh kata Allah di Quran. Kalau tidak makan lemes mah. Contoh, mohon maaf, Isa itu nggak iso ngising, UGD pak, ya nggak? Begitu lemahnya itu loh. Isa ketika masih bayi loh. Kalau tidak ada ibunya, aduh selesai dia sudah, nggak bisa ya. Maka oleh ulama ada sifat yang wajib, ada sifat yang muhal. Tidak mungkin di saat yang bersamaan maha kuasa, maha apes. Tidak mungkin, muhal pak. Sehingga pertanyaan orang-orang filsafat, bisa nggak Tuhan? Ya kan sama aja pak. Hanya dalam bentuk yang lain. Bisa nggak Tuhan menciptakan benda yang sangat besar, yang sangat berat, sehingga Tuhan sendiri tidak bisa ngangkat? Pertanyaannya maha kuasa sekaligus maha apes. Yo muhal pak, tidak bisa pak. Nek manusia, kalau manusia ya ada manusia bikin rumah sakit tak bisa ngangkat. Oh iya, Allah mukhalafatul hawadits. Luar biasa loh ini. Kalau kita mendalami luar biasa nih. Sifat 20 ini. Saya katakan luar biasa sekali. Ya gitu ya. Ini waktunya sudah habis. Mudah-mudahan insyaallah yang berikutnya saya tidak baca semuanya atau persatu yang sifat muhal karena sudah kebalikan dari yang sifat wajib. Yang berikutnya sifat yang jaiz bagi Allah. Mudah-mudahan bisa disambung kesempatan yang akan datang. Fa insyaallah alafu minkum akhiran alafu minkum Allahul muwaffiq ila muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.